Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Sekarayu, mahasiswa semester 1 Politeknik LP3I Bandung, jurusan akuntansi dengan NIM 202003001. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan untuk tugas UAS. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, bagi seorang manajer atau pemimpin, manakah yang lebih penting antara teori dan pengalaman dalam menjalankan perusahaan? Jelaskan jawaban Anda. Setelah melakukan wawancara sebelumnya, disebutkan bahwa teori kepemimpinan dan pengalaman sama pentingnya. Saya setuju dengan pendapat itu, karena menurut saya, seorang pemimpin tidak hanya mengandalkan teori kepemimpinan saja, begitupun dengan sebaliknya. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap teori kepemimpinan itu sendiri. Dalam proses kepemimpinan pun, seorang pemimpin pasti melibatkan pengalaman di dalamnya, karena menurut saya, pengalaman merupakan guru terbaik seseorang. Seorang pemimpin yang berpengalaman akan memimpin sebuah organisasi dengan baik dan mampu membimbing semua anggotanya dengan baik juga. Seorang pemimpin bisa mendapatkan ilmu tentang teori kepemimpinan itu dalam pendidikannya, sedangkan seorang pemimpin bisa mendapatkan pengalaman tentang kepemimpinan itu dalam kehidupan sehari-hari, dan hal itu pun sangat terasa. Seorang pemimpin yang berpengalaman akan menghasilkan sebuah keputusan sesuai dengan pengalamannya terdahulu, sedangkan seorang pemimpin yang berilmu akan menghasilkan sebuah keputusan yang dapat diterima oleh semua anggotanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan teori yang kuat tentang dunia kepemimpinan, dan juga seorang pemimpin harus berpengalaman dalam memimpin sebuah organisasi. Jika kedua hal itu dimiliki dalam jiwa seorang pemimpin, maka sudah dipastikan organisasi yang dijalankannya pun akan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, uraikan secara singkat apa yang menjadi tantangan bagi seorang manajer yang menjalankan organisasi atau perusahaan berbasis jasa pelayanan di era perkembangan teknologi digital saat ini, dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Perkembangan dunia digital yang sangat pesat memberikan kemudahan dan juga dampak positif dalam melakukan segala hal. Namun hal itu malah menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Bagaimana sebuah perusahaan dapat menyesuaikan dan ikut serta dalam perkembangan teknologi, serta bagaimana cara perusahaan dapat bertahan di kerasnya gempuran teknologi seperti saat ini. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan seorang manajer dalam mengatasi hal itu. Salah satunya dalam pemberian support kepada karyawan agar tetap bertahan dan semangat di lingkungan kerjanya. Di sini, seorang manajer juga dituntut untuk mengeluarkan semua ide-ide kreatifnya dalam usahanya mempertahankan perusahaan di era digitalisasi seperti saat ini. Mungkin untuk seorang manajer di perusahaan yang berbasis pelayanan dapat mengusulkan pembuatan konsultasi secara online dengan kesiapan teknologi yang lebih maju. Seorang manajer juga harus memperhatikan karyawannya. Apakah karyawan tersebut bekerja dengan benar di tempat kerjanya atau malah keasikan bermain handphone? Dalam hal ini, fungsi controlling dilakukan oleh seorang manajer. Seorang manajer juga harus update tentang teknologi baru apa yang cocok dipakai di perusahaannya. Serta, seorang manajer juga berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya tentang cara pemanfaatan teknologi yang baik dan benar dalam lingkup pelayanan. Sekian dua jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.